Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Darius Andrianus Nenggolan, mahasiswa program studi informatika dengan NIM 250401020041 Universitas Sibar Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah paper ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi Sinta 2. Paper yang akan saya bahas yaitu berjudul Systematic Literature Review on Artificial Intelligence in Indonesia's Public Sector, Reimagining Digital Government. Paper ini ditulis oleh Aprilia Pratiwi, Masa Elvina Rahmayanet, Prasetyo Adi Putra, dan Dana Indra Sinsuse dari Universitas Indonesia. Dipublikasikan di JITK Volume 11 Nomor 2 November 2025. Presentasi ini akan mencakup latar belakang, tujuan, metode, data, hasil, serta keterbatasan penelitian. Nah, sebelum masuk ke dalam materi topik-topik utamanya, sini saya akan tunjukkan paper ilmiahnya. Nah, di sini mungkin bisa dilihat file PDF dari ilmiahnya. Namun, saya tidak akan menjelaskan di paper ini langsung, namun saya sudah buatkan ke dalam PPT agar penjelasannya lebih enak untuk dilihat dan dipahami. Oke, pertama kita masuk yaitu ke latar belakang. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan telah menjadi pendorong utama transformasi digital di bidang administrasi publik secara global, termasuk Indonesia. AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperbaiki pengambilan keputusan, dan mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data. Nah, di Indonesia, teknologi AI sudah mulai diadopsi dalam berbagai inisiatif e-government, seperti misalnya kios imigrasi mandiri, chatbot layanan publik, sistem smart city, hingga solusi keamanan cyber. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyederhanakan proses birokrasi dan mendorong keterlibatan masyarakat. Namun, paper ini juga mengidentifikasi beberapa kesenjangan signifikan. Pertama yaitu penelitian empiris tentang implementasi AI di sektor publik Indonesia masih sangat terbatas. Yang kedua, belum adanya kerangka tata kelola AI yang jelas. Ketiga, arah kebijakan terkait AI masih inkonsisten ya. Keempat, tingkat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan berbasis AI masih rendah. Selain itu, isu global seperti misalnya algoritmi dan transportasi belum dikontekstualisasikan dalam upaya tata kelola digital Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa tujuan penelitiannya. Nah, di sini ada 3 tujuan utamanya. Pertama, menganalisis kondisi terkini adopsi AI dalam tata kelola publik Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan tantangan implementasi AI di sektor publik. Ketiga, merumuskan strategi adaptif untuk implementasi AI yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai konteks Indonesia. Nah, kita akan melihat yaitu bagaimana metode penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR dengan mengadopsi pedoman Prisma 2020. SLR adalah metode tinjauan literatur yang terstruktur dan transparan. Terdiri dari 3 fase, yaitu bisa dilihat dari kiri ke kanan, ada planning, conducting review, dan reporting. Nah, pencarian dilakukan di 6 database akademik, yaitu Scopus, IEEE, Explorer, ACM Digital Library, Springer Link, Science Direct, dan Emerald Insight. Nah, kriteria inklusi artikel tahun 2021 sampai 2025 berbahasa Inggris di jurnal bereputasi. Dari pencarian awal menghasilkan lebih dari 1 juta record yang bisa dilihat di identification. Nah, di sini proses screening mengeliminasi yang tidak relevan. Full review text mengeliminasi 86.990 record. Dan akhirnya hanya 22 artikel yang berkualitas tinggi yang terpilih, yaitu yang di warna merah included. Yang dimana ini nanti kita bisa lihat berikutnya yaitu analisisnya menggunakan TUI Framework. Nah, untuk analisis data yaitu TUI Framework Technology Organization Environment. Proses coding dilakukan secara iteratif, initial coding, axial coding, dan selective coding untuk mengidentifikasi variabel yang dominan. Nah, kita lihat data yang diolah ya. Data yang diolah adalah 22 artikel ilmiah per review yang telah melewati proses seleksi ketat Prisma.
Artikel berasal dari berbagai database dengan konsentrasi tahun 2023-2024, menunjukkan topik yang sangat aktual. Ekstraksi data mencakup tiga dimensi, scope atau ruang lingkup, key findings, dan gaps atau keterbatasan dari setiap artikel. Di sini bisa dilihat ya, ada 50% dari satu sumber yaitu kalau kita lihat tadi IEEE, terus 14% ada dari ABC, 14% ada dari eh, Springer Links, ada dari Science Direct, dan Emerald Insight. Seperti itu. Nah, jika kita lihat lagi, yang berikutnya adalah ruang lingkup hasil layanan publik. Nah, di sini kita bisa melihat ruang lingkup aplikasi AI-nya. Hasil pertama berkaitan dengan ruang lingkup penerapan AI berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. AI dikategorikan ketiga jenis layanan. Layanan administratif mencakup administrasi publik dan keterlibatan publik. Layanan jasa ini meliputi kesehatan, pendidikan, keamanan, dan transportasi, serta penyediaan barang mencakup infrastruktur, teknologi, ekonomi, dan pertanian. Nah, di sini bisa kita lihat apa yang menjadi faktor kunci keberhasilannya dengan pemetaan TOE. Nah, faktor keberhasilannya dipetakan ke dalam kerangka TOE, dimensi teknologi, adaptability dan innovation, infrastructure development, dan integration of technology. Nah, dimensi organisasi, change management, strategic vision, dan top management support. Di sisi dimensi lingkungan ada ethical consideration, collaboration dan partnership, dan legal and regulatory framework. Setelah dari itu, kita bisa melihat apa yang menjadi tantangannya. Tantangan terbesar adalah lack of awareness, skill, and expertise disebutkan di 12 dari 22 artikel. Disusul dari policy or legal uncertainty di 8 artikel dan resistency to change di 7 artikel. Nah, tantangan ini eh, mencakup infrastruktur, isu privasi data, bias algoritmik, dan masalah interoperabilitas di tantangan yang lainnya. Yang berikutnya adalah kita akan melihat perbandingan-perbandingan antar regionalnya. Nah, di sini ada Asia Tenggara menghadapi infrastruktur terbatas dan literasi AI yang rendah. Kawasan Teluk mengalami resistensi budaya hierarkis. Uni Eropa fokus pada regulasi ketat seperti GDPR. Amerika mengalami fragmentasi kebijakan. Asia Timur menghadapi gap keterampilan akibat pesatnya perkembangan teknologi. Nah, kalau kita melihat bagaimana strategi implementasinya. Peneliti mengusulkan strategi holistik dengan 4 pilar. Di sini bisa melihat dari pilar 1 sampai ke pilar 4, yaitu yang pertama adalah penguatan fondasi teknologi melalui pusat data nasional yang interoperable. Kedua, investasi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Ketiga, pengembangan regulasi adaptif termasuk standar AI etis dan audit algoritmik. Keempat, tata kelola inklusif melalui desain kebijakan partisipatif dan kemitraan lintas sektor. Kalau kita melihat apa yang menjadi keterbatasannya dan rekomendasi ke depannya, yaitu penelitian ke depannya. Nah, di paper ini mengakui 3 keterbatasannya. Potensi selection bias meskipun Prisma diterapkan ketat, ruang lingkup spesifik Indonesia yang mungkin tidak transferable, dan representasi perspektif masyarakat sipil yang masih terbatas. Nah, untuk di masa depannya, kita direkomendasikan studi perbandingan lintas negara, studi kasus per sektor, integrasi perspektif warga terutama kelompok marginal, serta penggabungan analisis kebijakan dengan penelitian pada lapangan. Nah, di sini kita bisa membuat penutupnya, yaitu sebagai kesimpulan, yaitu penelitian ini berhasil mengidentifikasi 26 tantangan utama implementasi AI di tata kelola digital Indonesia menggunakan kerangka TOE. AI berpotensi besar meningkatkan efisiensi operasional dan kebijakan berbasis bukti. Namun, terkendala infrastruktur, regulasi, literasi AI, dan kolaborasi multi-stakeholder yang belum optimal. Nah, strategi holistik mencakup 4 pilar, penguatan teknologi, pengembangan SDM, regulasi adaptif, dan tata kelola inklusif. Keempatnya ini harus dijalankan secara simultan dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peluang dan tantangan AI di sektor publik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.